Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Nah teman-teman, kegiatan aku di sore hari. Jadi ini tuh aku tadi ada belanja di Mang Sayur, cuman memang gak aku record pas belanja pagi hari ya, karena aku tuh lagi nyambi masak sarapan gitu loh teman-teman. Dan ini tuh ayam. Aku ada beli ayam 1/4 kilo seperti biasa untuk belanjanya. Aku cuci dulu gitu ya. Nanti tuh food prepnya memang aku lakukan agak siangan karena hari ini tuh agak lumayan capek gitu. Jadi yang penting protein hewaninya aman dulu. Nah, untuk budget belanja mingguan sendiri, khusus untuk beli lauk, sayur, bumbu-bumbu itu aku anggarin 150.000 per minggu ya. Cuman tuh biasanya dalam satu minggu aku belanjain 2 kali, jadi kayak per 3 hari sekali gitu. Nah, berhubung 3 hari lalu itu aku ada belanja di Mang Sayur juga dengan habis totalnya itu kurang lebih 70.000. Jadi tuh untuk sekarang ini aku masih punya sisa budget anggaran 80.000 ya. Dan hari ini yang aku belanjakan ada sop-sopan 1 bungkus, biasanya tuh harganya 3.000-an. Terus ada cabai keriting merah, harga cabai lagi naik daun banget ya. Ada yang komen sampai 150.000 per kilo. Masya Allah ya teman-teman. Terus juga aku ada beli buah naga, cabai rawit merah dan cabai rawit putih. Ini tuh sekarang packagingnya kecil-kecil banget karena mungkin ya itu ya harga cabai lagi mahal banget. Kemudian aku ada beli nangka muda atau gori dan ada beli tahu kulit. Selain itu juga tadi aku ada beli tempe. Nah teman-teman, untuk detail harga per itemnya aku nggak tahu ya karena Simpang Sayurnya itu tadi seperti biasa jumlahinnya tuh dalam hati. Kecuali kayak aku belanja di kios sayur itu ada notanya. Jadi aku bisa share gitu. Terus ini tuh tadi ada beli buah pir 1 biji. Ini harganya 7.500 karena aku tadi nanya ini berapa. Terus juga tadi aku ada beli kacang panjang untuk sayurannya. Ini setengah ikat aja belinya karena biar nggak terlalu banyak. Kemudian aku juga ada beli bakso. Rencananya tuh bakso ini pengen buat bikin sop gitu setengahnya. Terus setengahnya buat campuran kayak bikin mie goreng. Kemudian ada bumbu marinasi. Terus juga aku ada beli kacang tanah. Ini kayak buat bumbu pecel bisa, buat peyek bisa gitu ya. Dan juga ada beli rebon. Terus yang terakhir tuh aku ada beli dada ayam ya, tadi 1/4 kilo. Biasanya tuh sekitar 9.000 atau 10.000 paling mahal. Dan total belanjaan aku kali ini adalah Rp60.000. Menurut teman-teman gimana? Apakah termasuknya murah, mahal, atau sama nih dengan daerah teman-teman? Jadi memang ya untuk sekarang-sekarang ini yang lagi melonjak banget itu harga cabai-cabean. Bahkan ada yang komen 120 sampai 150.000 per kilo. Masya Allah banget ya teman-teman. Makanya tuh di sini aku juga belinya ngecer, nggak beli banyak-banyak karena lagi mahal. Dan selain itu juga aku akalin ya, jadi tuh cabenya yang aku belanjain tuh ada cabai keriting tuh, karena tuh cabai hijau di rumah masih ada, cabai keriting hijau, terus cabai rawit putih juga buat campuran. Biasanya tuh aku suka beli kayak cabai rawit merah agak banyak kan, tapi kali ini tuh aku masaknya kayak dicampur-campur gitulah, karena kan untuk mengantisipasi harga cabai yang mahal gitu ya, biar nggak terlalu boncos juga, budgetnya terkuras untuk hanya beli cabai. Untuk bawang-bawangan sendiri stokannya masih aman, bawang putih, bawang merah gitu. Jadinya aku hari ini nggak belanja. Waktu itu ada yang komen katanya tuh pas aku bilang harga cabai mahal, kok kesannya aku kayak nggak mendukung petani gitu. Karena kan kalau harganya mahal petani makmur gitu ya dengan harganya. Wah, kalau problem di negara kita itu nggak seperti itu ya. Karena tuh harga jual mahal tuh biasanya bukan dari petani tapi udah di tengkulaknya. Jadi biasanya tuh harga-harga di pasaran mereka ambil kulaan di tengkulak ya atau pengepul. Biasanya tuh petani di negara kita ya khususnya itu udah kayak ditadahi oleh tengkulak-tengkulak gitu, karena biasanya sistemnya itu mereka ngebon kayak buat beli pupuk, buat beli perawatan dan lain-lain. Dan problemnya katanya tuh kenapa harga cabai itu lagi mahal karena memang dari bulan November, Desember gitu ya sampai Januari kan masih curah hujan tinggi. Jadinya tuh panen cabai itu nggak sebanyak biasanya. Terus juga biasanya kalau harganya mahal gitu ya,
ada sebagian besar itu indeks pembelian masyarakatnya menurun karena kan uang belanja ibu-ibu biasanya itu terbatas ya, khususnya untuk penghasilan kecil seperti aku dengan budget belanja minim, apalagi di negara kita kan mayoritas memang kaum menengah ke bawah yang lebih banyak. Ada sih kaum menengah ke atas, cuman kan jumlahnya tidak sebanyak kaum menengah ke bawah. Artinya di sini tuh para ibu rumah tangga maupun para pelaku usaha khususnya di bidang makanan yang skalanya menengah ke bawah atau skala kecil itu kan biasanya harus mengatur budget belanjanya sedemikian rupa supaya tetap cukup, karena yang dibelanjakan itu bukan hanya perbumbuan khususnya cabai, tapi harus memenuhi sayur, serat buah juga dengan proteinnya. Jadi seperti itu ya, bukan berarti tidak mendukung, justru sangat mendukung, apalagi kalau misalnya nih para petani di Indonesia atau di negara kita tuh udah pada modern, sehingga tuh hasil panennya tidak terganggu oleh hama, tidak terganggu oleh cuaca, jadi bisa stabil gitu ya hasil panennya. Supaya apa? Supaya di negara kita itu bisa swasembada pangan. Artinya di negara kita itu tidak harus impor lagi dari negara luar, khususnya karena negara kita ini kan negara agraris, negara yang tanahnya subur, tanahnya luas gitu ya. Pengen banget tuh kayak kondisi zaman dulu gitu ya, bisa swasembada pangan atau bisa mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa harus impor dari luar negeri. Karena jika kebutuhan pangan tercukupi, otomatis harga-harga di pasaran itu juga akan stabil, terus juga kualitasnya juga otomatis kan lebih segar karena panenan sendiri. Jadi seperti itu ya, semoga sih bisa menjawab. Oke, nah ini aku lagi food prep ya teman-teman. Jadi tuh biasa meskipun belanjanya nggak banyak, tapi tetap di food prep biar lebih rapi. Terus nanti kalau pengen masak tinggal ambil satu bahannya gitu. Jadi tuh ini karena udah hari Kamis pas aku belanja ini, kemungkinan tuh ini stok sampai hari Sabtu lah ya. Karena biasanya tuh hari Minggu aku suka makan di luar gitu. Ya kalau Sabtunya suami aku libur lagi ya ada kali makan di luar, cuman biasanya tuh antara Sabtu Minggu yang full makan di luar tuh, kalau nggak Sabtunya ya Minggunya nanti ada masaknya gitu. Pokoknya ini tuh stokan untuk 3 hari ke depan, karena di kulkas tuh masih ada telur, masih lumayan banyak, masih ada sayur oyong, terus juga masih ada ikan apa tuh kemarin, ikan kembung belum aku olah sama sekali, masih utuh 3 biji. Jadi kemungkinan tuh nanti aku belanja mingguan lagi di hari Senin. Sekarang tuh aku udah nyaman banget, memang belanjanya nggak dibikin seminggu sekali, tapi dibikin seminggu 2 kali ya, karena menurut aku lebih efektif. Jadi kita tuh nggak bingung menu, nanti mau masak apa, terus lebih terukur aja. Barang yang dibeli pun sesuai dengan kebutuhan, kayak misalnya nih minggu ini bumbunya yang habis cabai, ya aku belanjain cabai. Kalau nanti misalnya hari Senin bawang-bawangan aku udah habis ya, nanti tinggal di mobile gitu yang dibelanjakan bumbunya bawang. Jadi ya memang karena berhubung budget belanjanya minim ya mau nggak mau kita yang harus mengakali ya teman-teman. Begitu pula dengan belanja bulanan. Nah udah aku food prep semua, tinggal masuk dalam kulkas. Nah ini dia kulkas aku, masih ada beberapa bahan makanan ya. Itu tuh tadi ada mangkok, di dalam kulkas tuh masih ada bumbu urap gitu, masih ada sayang, jadi masih bisa dipakai, masih bisa dimakan. Terus di komen-komen tuh katanya sekarang juga banyak dari teman-teman yang belanjanya tuh sekarang dibikin sesuai barang yang habis gitu ya, karena lebih efektif, terus juga lebih fokus nih apa yang mau dibeli, karena misalnya nih pengen masak apa, jadi belanjanya sesuai dengan apa yang pengen dimasak. Terus begitupun dengan belanja bulanan gitu ya, karena kalau misalnya dibikin sebulan sekali kan kadang budgetnya langsung brek gitu ya. Kita tuh para pemilik penghasilan kecil atau minim seperti aku misalnya nih yang budgetnya memang minim, kalau yang nggak minim sih bebas aja gitu ya. Kadang pengen gitu ya budget anggarannya masih ada sisa anggarannya, makanya tuh belanjanya dibikin seperti ini. Jadi sehabisnya barang, pas mau habis baru belanja apa yang dibutuhin. Ya meskipun sisa anggarannya tuh kadang-kadang sisa sedikit, tapi ya tetap bersyukur gitu ya daripada minus, daripada boncos ataupun over budget. Jadi kayak gini aja tuh ibu rumah tangga udah happy banget. Ada komen juga dari Mbak Yuyun, katanya tuh sekarang jadi ibu rumah tangga udah mindful banget, ibaratnya
semakin bebas finansial, semakin berkurangnya hutang, terus budget anggaran rumah tangga udah cukup aja tuh udah se-happy dan se-enjoy gitu. Rasanya tuh kayak hidup udah indah banget sama Mbak Tos pokoknya kita ya. Kayaknya tuh nggak perlu yang barang-barang mewah atau hal-hal mewah, udah cukup kebutuhannya aja dalam sehari-hari. Terus juga tagihan bulannya udah tercukupi, semakin sedikit hutangnya atau makin bebas finansial gitu tuh udah bikin happy banget gak sih? Kayak ya ampun, udah kayak gitu tuh setenang itu, udah betah banget di rumah, hidup tuh rasanya bahagia banget deh. Kayaknya tuh makin kesini pemikiran kita sebagai ibu rumah tangga tuh semakin mindful ya, semakin sederhana, nggak perlu yang barang-barang kekinian atau mewah, menjadi ibu rumah tangga yang kayak gini aja, nggak gedebak-gedebuk, nggak dipusingin oleh hal-hal yang mengganggu pikiran aja tuh rasanya udah sebahagia itu. Pokoknya mudah-mudahan kita semangat terus ya teman-teman, makin kesini makin bisa mensyukuri hal-hal dari hal yang sederhana, dari hal-hal kecil, dan bisa berbahagia dari hal paling sederhana yang bisa kita miliki di dalam hidup ini. Supaya apa? Nantinya ke depannya ketika kita diamanahkan kebahagiaan maupun rezeki yang lebih besar, insya Allah kita juga amanah. Lanjut ya teman-teman, ini tuh aku lagi cuci sebagian perabotan kotor, nggak banyak sih, ini tuh kayak sisaan makan siang aku, terus kayak panci magicom, sekalian aja aku mau masak nasi, karena kan ini udah mau sore, jadi nanti aku mau siapin juga untuk menu makan malam. Nah ini tuh aku baru tahu ya pas aku bongkar belanja bulanan aku, bukan belanja bulanan sih, belanja sembako mingguan aku tuh di kemasan berasnya tertulis bahwa mencucinya tuh sekali aja gitu, jadi kayak dibilang sekali. Jadi kemarin-kemarin tuh aku cuci sampai 3 kali gitu ya, jadinya aku mau coba gitu ya. Ternyata beras kemasan itu ya praktis gitu, hanya dicuci sekali atau dibilas sekali aja. Memang sih hasilnya tuh jauh lebih wangi gitu, aroma berasnya tuh makin keluar. Dan ini tuh aku masih, ya Allah belibet, ini aku masih pakai beras Ramos yang dari Alfamart itu, enak kok. Jadi aku suka, jadi kayak ada aroma pandannya juga. Nah ini tuh seperti biasa, aku biasanya masak nasi tuh di siang mau sore hari ya teman-teman. Jadi kayak buat makan malam juga, emang ini buat makan malam sih nanti. Terus kalau masih ada sisaan pagi hari ya masih dimakan. Menuju tengah bulan, jangan kendor ya teman-teman dalam mengatur keuangannya. Biasanya semangat di awal, tapi makin pertengahan, makin akhir tuh yang udah males nyatet, terus juga males budgeting gitu. Kalau aku biasanya tuh setiap kali kayak ada pengeluaran memang aku catat, tapi nggak di buku utama gitu. Kadang kayak catat di HP atau catat di kertas gitu ya, kayak di sticky note gitu loh. Jadi biar kalau nyampe rumah tuh bisa disalin ke buku utama, ke buku budget tracker gitu, dan spending tracker kayak kemana sih perginya arah uang kita. Biasanya tuh yang suka lupa tuh kayak jajan gitu ya, kayak pergi kemana terus jajan gitu. Tujuannya apa sih kok dicatat-catat? Ya tujuannya untuk mengetahui budget akhir bulannya, nanti pas rekapitulasi dan evaluasi nanti ketemu tuh apakah budget anggaran rumah tangga kita dalam bulan ini seimbang, surplus atau bahkan minus. Kalau surplus kan lumayan ya, ada sisa anggarannya dan kita tuh jadi nggak bertanya-tanya gitu, uang kita tuh perginya kemana aja sih sebulan ini, kok kayaknya tuh kurang, atau kok kayaknya kok cukup nih, atau bahkan kok ada lebih. Jadi tuh anggarannya sesuai gitu ya, antara budget aktual maupun budget estimasi tuh nanti selisihnya ketemu. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Ini aku tutup dengan video beres-beres ya. Memasukkan piring yang udah kering ke dalam tempatnya atau lemari penyimpanan. Kayaknya sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat dan memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.